Oke. Selamat sore. Selamat sore. Halo, Ibu. Materi database-nya balik lagi ke normalisasi. Praktikum diundur sampai setelah UTS. Dapat barusan pengumumannya. Jadi kembali lagi ke normalisasi, cuma dengan materi yang berbeda. Saya bikin tutorialnya, bukan tutorial mungkin, pembelajaran online-nya pakai video, biar agak paham. biar agak paham. Jadi kalau yang kemarin kita belajar menormalkan atau membuat tabel dari normalisasi KHS dan struk pembayaran rumah sakit, sekarang saya capture sebuah bukti pembayaran atau bukti booking di Traveloka. Kita bisa lihat atribut-atributnya di Traveloka. Jadi atribut yang pentingnya kita perlu tulis di sini. Ada ini voucher hotelnya ya, nama ininya, nama struknya atau nama bukti pembayarannya. Kemudian ada itinerary ID yang nantinya saya tulis lebih gampangnya ID booking. Kemudian ada atribut dari hotelnya, ada kapan dia masuk check in, kapan dia keluar check out. Booking detail yang lain ada nama guestnya, number per room. Ini satu ruangan guest per room, satu ruangan dia ada berapa orang. Jadi beberapa ruangan itu di hotel ada yang satu, ada yang dua, ada yang empat, tergantung hotelnya dan tergantung ruangannya. Kemudian ada room type, tipe ruangannya. Ada number of room, ini berarti jumlah booking kamarnya ada berapa. Include breakfast atau enggak. Kemudian ada include wifi. Yang penting lagi ada customer service ID, yang nantinya saya ganti ID customer service, CSID. Terus customer service email nggak saya masukin. Ada number of order number Traveloka, jadi ini jumlah yang order di Traveloka. Jadi materi hari ini kita akan membuat sebuah desain database untuk pembookingan kamar hotel pada Traveloka. Dari bukti tadi, kemudian kita masukin yang ID booking tadi adalah ID yang pertama tadi. Kemudian ada nama hotel, check in, check out, nomor telepon, ruangan, CSID yang tadi customer service ID, nama guestnya, guest per room, dan lainnya. Semuanya harus dimasukin ke dalam kolom-kolom. Nama kolom, datanya dimasukin per data gini. Ini contohnya ada 8. Jadi ini kemarin hasil diskusi dari teman-teman Aslab yang baru. Jadi ada beberapa data, ada 1, 2, 3, 4, 7 buah data. Jadi data yang kembar di sini ada 2 hotel, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 macam hotel dengan beberapa user dan beberapa tipe kamera berbeda. Ya, berarti ini termasuk normal form yang pertama. Masih gampang, gak ada analisa lebih tajam lagi. Sekarang pindah ke form yang slide selanjutnya. Langkah selanjutnya harusnya adalah memetakan mana-mana yang kita anggap sebagai calon key atau bahasa kerennya candidate key.
Di sini ada nama hotel, ID booking, CSID, nanti nggak usah, nama guestnya mungkin ada 3 ini awalnya. Kemudian dari satu buah candidate key kita cari atribut yang bersangkutan, kita cari atribut yang lain yang punya dependensi terhadap key tersebut. Jangkep nama hotel, kita mulai dari nama hotel. Nama hotel yang saya kasih warna kuning, nama hotelnya Utami, nomor teleponnya 89, tipe ruangannya ada yang VVIP, kemudian customer ID-nya 03, jumlah guest per room, VVIP, jumlah guest per roomnya 1, seperti gini. Ini semua yang kuning-kuning berhubungan dengan hotel. Jadi contoh yang kuning dulu, kuning, ini saya grup, berarti ini grup ke hotel, fokus ke hotelnya. ID booking kita bisa petakan ID booking. ID bookingnya 1, check-innya segini, tanggal 20 Maret dan 22, check outnya tanggal 22 Maret, include makan pagi, order numbernya segini, kemudian ID bookingnya 1. Jadi yang saya kasih ini bisa jadi satu buah tabel yang lain, berbeda dependensi terhadap yang kuning. Jadi sementara yang kita kerjain adalah yang kuning dulu. Jadi yang kuning kita jadiin 1. Saya kasih warna beda-beda. Yang kuning ini dependensinya sama yang kuning sama yang apa sih? Orange atau orange, saya anggap orange saja, coklat orange coklat. Ini dependensi sama. Terus yang biru ini kita bisa dependensinya lain, nama guest. Jadi yang kuning atau yang warnanya beda ini bisa kita pecah jadi tabel-tabel yang berbeda. Contohnya tadi tabel ada 3 buah tabel yang warnanya kuning, tabel yang warnanya coklat, sama tabel warnanya biru. Mungkin tabel yang kuning kita bisa lihat, tabel yang besar tadi kita pecah lagi, kita pecah jadi 3 tabel. Oke. Nama hotel, tipe hotel, ruangan, CSID, guest per room, terus ada ID booking, check-innya kapan, check-outnya ketinggalan, check-outnya kelupaan, nggak masuk. Harusnya ada check-out di sini. Makan pagi, number order, telepon, dan nama guest. Dari 3 tabel ini, nah, tabel yang kuning tadi ini bisa kita sebut sebagai tabel hotel. Karena kita pisah dengan tabel yang besarnya, kita pecah tadi dari tabel yang orange. Pusatnya tadi harusnya tabel yang orange. Karena kita pecah, maka harus kita sambungin lagi nanti. Nah, kalau disambungin lagi, maka tabelnya ini wajib punya sebuah primary key. Karena yang bisa pindah ke tabel yang lain itu hanya primary key. Jadinya tabel foreign key. Maka adalah atribut yang namanya ID hotel. Data yang tadi kita copy semuanya di sini, kemudian tambahkan hotel 1, hotel 2, hotel 3, hotel 4. Kan hotel 4 Palm Casino Royal, di sini hotel 4 juga Palm Casino Royal. Terus hotel 5 dia Zoom Hotel, hotel 5 Zoom Hotel. Nah, dari sini sudah kelihatan ini sudah bisa kita jadiin database di sini. Tapi masih ada data-data yang bilangnya itu data redundant.
Kita lihat selanjutnya. Nah, hotel 4, kita lihat hotel 4 dia pasti Palm Casino Resort dengan nomor teleponnya ini. Tipe ruangan kebetulan di sini reguler 2, tapi yang di bawah contohnya hotel 5 Zoom Hotel nomor teleponnya 81, tipe ruangannya ada yang reguler, ada yang President Suite. Maka kita nggak bisa jadiin satu. Yang bisa satu adalah ID hotel, nama hotel, nomor telepon hotel, CSID di sini. Kemudian jumlah guest per room ini melekatnya bukan pada hotelnya, tapi melekatnya adalah pada tipe ruangannya. Oh, kalau reguler untuk hotel ini, untuk hotel Palm Casino Royal 2, tapi regulernya di hotel Zoom Hotel itu 1. Oh, President Suite di sini malah kamarnya bisa 2, untuk 2 orang maksudnya. Jadi jumlah guest per room ini dependensinya sama ini, sama tipe ruangan. Yang 4 di sini ID hotel, nama hotel, nomor telepon hotel, sama CSID ini jadi satu kesatuan. Maka kita bisa pecah lagi tabel hotel ini seperti ini. Jadi kita akhirnya punya 5 buah hotel. Hotel pertama Utami, hotel kedua Red Planet Hotel, hotel 3 Hotel Pluto, yang keempat Palm Casino Resort, yang kelima Zoom Hotel. Terus data-data yang lainnya, kita harus tulis ulang. Ini harus kita tuliskan ulang. Jadi slide selanjutnya ini harus nyambung ke sini nantinya. Nah, setelah kita tulis ulang, ini tabel hotel yang tadi. Setelah kita tulis ulang, maka kita tulis tipe 1. Awalnya datanya hanya sampai segini. VVIP guestnya segini, jumlah guest ini salah, seharusnya di sini kita ganti jadi ID hotel. Tambahannya ada harga per malam. Ini tambahan atribut harga per malam. Oh, jadi kalau kelas VVIP tipe ruangannya jumlah guestnya 1, pada hotel yang pertama harga per malamnya 500. Oh, kalau reguler tipe 4 dengan hotel 4, tapi dengan tipe ruangan yang sama reguler dengan hotel yang lain, kita harus punya tipe yang berbeda. Kalau tipenya sama nanti harganya pasti ya nggak sama. Reguler ini tadi resort hotel, kalau nggak salah yang keempat lah Palm Casino Resort, tapi reguler yang di bawah di sini, reguler yang di sini punyanya Zoom Hotel, yang di sini punyanya Palm Resort. President Suite tipe 6. Jadi kita tulis ini ulang tadi. Nah, ini tabel hotel primary key, kemudian kita sambungin dengan tabel yang besar tadi. Di sini ada satu atribut, ada satu kolom, satu row, satu baris yang hilang karena sama. Nanti kita bisa cek di slide selanjutnya. Nah, ini tabel yang awal tadi ada 3. Karena ininya sama, Palm Resort semuanya sama, ini reguler CS guest per roomnya 2, data sama ini sama, maka tadi yang sebut saya ini coret. Maka kita hanya punya 5 jenis tipe kamar.
Ini tabel yang orange, ini tabel yang besarnya, tabel yang utama tadi sebelum kita pecah-pecah. Nah, tugas kita habis ini adalah menyambungin tabel yang kuning sama tabel yang biru ke sini. Kita sudah punya primary key di sini di tabel yang kuning, tabel hotel sama tipe hotel, tinggal yang biru. Sekarang kita urusi yang biru. Jadi nama guest di sini ada yang kembar, Odila, Adit, Eric, Michael, Alan, Odil, kemudian ada Aditya. Kita jadiin sebuah primary key sendiri. Di sini primary key. Kita tambahkan primary key, nama guestnya kita tulis. Contohnya di sini adalah Odil, guest 1 namanya Odil, nomor teleponnya ini, alamatnya ini, guest 2 dan seterusnya. Rasanya gampang, ini kayak kemarin, hanya mengulang aja. Ini sebagai primary key. Jadi kita punya tabel lagi, yaitu kita kasih tabel guest. Tabel guest dengan primary key-nya di Traveloka. Tabel yang biru tadi sudah berubah bentuk seperti ini. Ada tabel yang orange, tabel yang besar ini saya tulis, yang saya anggap tabel yang utama tadi. Nah, sekarang harusnya tabel yang ini primary key di sini harus ditulis ulang di sini sebagai foreign key. Kita lihat lagi ada tabel yang hotel tadi yang bisa jadi dua tabel, satunya tabel hotel, mungkin ini kita bisa bilang tabel tipe kamar. Ini tabel yang besar tadi sebelum kita pecah-pecah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka nanti harus ada 7 baris ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nantinya harus ada 7 buah data, harus kembali semuanya. Kembali ke sini, kembali ke slide ini. Kembali ke slide yang ini tadi, sorry putus. Kita cek ulang. Tadi Palm Resort Hotel ID-nya 8, Palm Resort Hotel reguler di sini tipe 4. Yang Palm di sini hotelnya tipenya hotel 4. Jadi masuknya ke tipe 4. Tipe 4 kita masuk ke sini. Jadi yang data kuning-kuning ini kita ganti dengan satu data, yaitu data tipe 4. Begitu seterusnya. Jadi kita ganti. Selanjutnya, karena tadi sudah tabel yang kuning, tabel hotel sama tipe hotel, kita jadiin satu di tabel yang gede yang coklat ini. Sekarang waktunya tabel yang biru. Saya kasih nama tabel guest. Kita bisa cek. Oh, namanya Odil guest 1, maka kita ganti di sini jadi guest 1. Oh, data yang kedua namanya Aditya guest 2. Kita langsung lompat ke data terakhir, booking 7, yang booking adalah Aditya. Booking 7 yang booking Aditya di guest 2 dan seterusnya. Maka yang tadinya nama guest sekarang kita ganti jadi ID Traveloka.
dengan tambahan atribut. Ini tadi disebut. Jadi tabel yang besar ini bisa saya tulis sebagai tabel booking dengan primary key-nya ID booking, dengan check ID, check out, check in, check out, include breakfast, order number type, jumlah booking kamar, ID kamar, sama ID Traveloka. Kalau kita cek dependensinya sudah pas atau enggak. Oh, berarti kalau ID bookingnya 1 sudah kelihatan. Kalau ID bookingnya 1, tanggal check-innya segini, check out-nya segini, dia pakai makan, yang booking pada waktu itu sudah segini di Traveloka, jumlah yang di booking adalah 1 kamar dengan tipe kamarnya 1. Tipe kamar 1, nanti kita bisa lihat tipe kamar 1 itu nama hotelnya siapa, nomor telepon hotelnya apa. Itu Travelokanya G1. Di G1 nanti kita bisa lihat G1 itu nama guestnya siapa, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, emailnya berapa, passwordnya berapa. Mungkin seperti itu nanti. Nah, ini. Jadi ada tabel booking, tabel besarnya, yang dia punya 2 foreign key, yaitu foreign key dari tabel guest dan foreign key dari tipe kamar. Yang guestnya primary key aja nggak ada foreign key, tapi tipe kamar di sini ada foreign key dengan primary key-nya ID tipe kamar, tipe ruang, jumlah banyak orang, banyak roomnya per ruangan, jumlah guest per room. Ini salah ID ini benar. ID hotel. Harga per malamnya sini. ID hotel nyambung sama tabel hotel. Sini CSID. Jadi pertama kali yang kita bikin ini adalah tabel yang besar tadi. Tabel yang besar tadi namanya tabel booking dengan atributnya check in, check out, ID booking sebagai primary key, kita kasih garis bawah, makan include makan bagi atau enggak, order nomornya berapa, jumlah bookingnya berapa. Kemudian kita lihat ID booking tadi punya foreign key yaitu guest, yang tabelnya warnanya biru. Guestnya ID Travelokanya berapa, nama guestnya apa, alamat atau nama guestnya. Selanjutnya kita memetakan koordinatitasnya. Karena ID booking tadi ada foreign, karena di tabel booking yang coklat ada foreign key-nya dari guest, maka kita langsung bisa tulis relasinya adalah one to many. Nantinya primary key-nya guest-nya akan berada di booking sebagai foreign key. Jadi di tabel booking ada foreign key-nya dari guest-nya, maka kita langsung bisa tulis one to many. Sama dengan guest, tipe kamar hubungannya sama, karena di booking tadi ada foreign key juga dari tipe kamar. Kita tulis saja langsung one to many, gak usah mikir-mikir. Yang terakhir, tipe kamar tadi ada foreign key-nya dari hotel, itu ID hotel, maka sama seperti yang tadi, maka kita tulis one to many. Jadi ini adalah IRD, ini adalah IRD dari booking Traveloka. Totalnya ada 4 buah entitas, ada guest, booking, tipe kamar, dan hotel. Tabel yang besar tadi namanya booking, dia punya hubungan dengan guest one to many, hubungannya one, guestnya one ke booking, many tipe kamar sama booking hubungannya one to many, dan hotel ke tipe kamar one to many. Jadi berapa kecepatan sudutnya?
Materinya sampai sini cukup. Tugas kalian adalah bikin IRD dari booking pesawat, kalau nggak salah pesawat Lion Air. Jadi ini saya ambil dari internet. Ini adalah detailnya. Jadi tiru langkah-langkahnya yang tadi saya contohin. Bikin tabel-tabel besar tadi, tabel besar normal formnya pertama, kemudian pecah kecil-kecil, kemudian cari hubungannya apa, terus bikin IRD-nya. Oke, jadi ini tugasnya dikumpulkan kalau berarti dikumpulkan juga hari itu. Jadi besok dikumpulkan, karena saya ini hari Kamis, besok kalian kumpulkan, atau hari ini, saya nguploadnya hari ini sesuai dengan di Google Classroom masing-masing. Waktunya nggak banyak. Di sini ada booking detail, ada booking reference, ada tanggal. Full case form ini ada nama travelnya, ada informasi untuk passengernya, tiket nomornya, dan seterusnya. Kalian terusin ya. Selamat mengerjakan. Saya tunggu IRD-nya beserta tabel-tabelnya.